Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam hadis yang lain bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan para nabi yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim ini dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, ya. Hadis ini ternyata diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Apa kata Rasulullah SAW? Ursiltu ilal jinni wal insi wa ila ahmarin wa aswad. Aku ini tidak hanya diutus kepada manusia, tetapi aku diutus juga kepada jin dan manusia, kepada semua makhluk yang berwarna merah atau hitam. Wa uhillat liyal ghanamu dunal anbiya wa uhillat liyal ghanaimu dunal anbiya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untukku dan untuk umatku harta rampasan perang, tidak dihalalkan kepada nabi yang lain. Wa ju'ilat lil ardu kulluha tahura, dan dijadikan untukku semua bumi, semua penjuru bumi ini adalah bersih untuk menjadi masjid bagiku dan bagi umatku. Wa nusirtu birru'bi amami syahra, dan aku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menenangkan rasa takut di hati para musuh sebulan sebelum terjadi peperangan. Masya Allah. Wa u'titu khawatim suratil Baqarah, dan diberikan kepadaku yang tidak diberikan kepada nabi yang lain, penutup surah Al-Baqarah. Wa kanat min kunuzil arsy, sesungguhnya surah Al-Baqarah itu diturunkan dari bagian dari perbendaharaan arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa khusistu biha dunal anbiya, dan aku dikhususkan dengan surah Al-Baqarah ini, tidak diberikan karena tidak diberikan kepada para nabi yang lain. Fa utitul mathaniya makana Taurah, bahkan aku diberikan surah Al-Baqarah, surat Al-Fatihah yang kedudukannya itu seperti kitab Taurat. Wal Maidah makana Al-Injil, dan surat Al-Maidah seperti kitab Injil. Makana Zabur wal Hawamim makana Zabur, dan surat-surat yang ada Hamim dan seterusnya sederajat atau sama kedudukannya dengan kitab Zabur. Wa fuddiltu bil mufassal, dan aku juga diberikan keutamaan dengan surat-surat yang ada surat-surat mufassal namanya. Wa ana sayyidu waladi Adam fid dunya wa fil akhirah wala fakhr, dan aku adalah pemimpin anak Adam di dunia dan akhirat, dan ini bukan sebuah kesombongan. Wa ana awwalu man tanshaqqul ardu anni wa an ummati wala fakhr, dan aku adalah nabi yang pertama yang akan membelah bumi, ya, dan untukku dan untuk umatku, wala fakhr, dan ini tidak termasuk kesombongan. Wa biyadi liwa'il hamdi yaumal qiyamati wala fakhr, dan nanti bendera pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang akan memegang adalah aku, kata Rasulullah, dan ini bukan kesombongan. Wa Adamu wa jami'ul anbiya wa Adam wa jami'ul anbiya'i min waladi Adam tahta, di mana di bawah bendera itu, di bawah panji itu, semua Adam dan seluruh anak Adam, seluruh manusia maksudnya berada di bawah panji itu. Itu yang pegang panjinya adalah Nabi Muhammad SAW. Wa ilayya mafatihul jannah yaumal qiyamah, bahkan kunci surga itu diberikan kepada aku di hari kiamat. Wala fakhr, dan ini bukan kesombongan. Wa bi tuftahu syafa'atu yaumal qiyamah wala fakhr, dan di hari kiamat nanti akan dibukakan syafaat hanya denganku, kata Rasulullah. Wa ana sa'iq al-khalqi ila jannati yaumal qiyamah, dan aku akan memimpin semua makhluk untuk masuk surga di hari kiamat, dan tidak ada kesombongan, wala fakhr. Wa ana imamuhum wa ummati bil athar, dan aku akan menjadi imam seluruh manusia
dan juga umatku di hari kiamat. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah, ini salah satu hadis yang dahsyat yang menjelaskan tentang keutamaan, kelebihan Nabi Muhammad SAW dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Oleh karenanya berbangga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kita di dunia dan akhirat menjadi umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan semoga kita terus berada di bawah panji Nabi Muhammad SAW dan terus menjadi umat Nabi Muhammad SAW sampai di akhirat nanti bertemu beliau insyaAllah. Amin ya rabbal alamin.